Ya, saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan di minggu yang lalu. Jikalau minggu lalu melalui hambanya Pastor Boaz sudah diingatkan bagaimana kita menghadapi kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Pasti kita sebagai manusia tidak luput dari namanya kegagalan. Begitu juga dengan salah satu murid Yesus, inner circle-nya Yesus, yaitu Simon Petrus. Bagaimana sepertinya dia meyakinkan sekali sebagai murid yang sangat dikasihi Tuhan, murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita tahu semuanya murid Yesus ada 12, namun ada 3 yang sangat dekat di hati Tuhan. Ada 3 orang yang sangat dekat, selalu berada dekat Tuhan. Yaitu siapa? Yohanes, Yakobus, dan Simon. Namun justru ketika menghadapi sebuah tantangan, situasi yang sepertinya membahayakan, imannya mulai goncang. Kenapa itu? Karena dia gagal 3 hal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingat ya. Yang pertama, mengabaikan apa? Peringatan yang datang dari Tuhan. Tuhan udah ingetin dia, jangan ikut. Kalau ikut kamu akan gagal. Namun dia dengan heroiknya, rasanya saya sanggup nih untuk ikut Yesus sampai Yesus disalib. Ternyata dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang kedua, Bapak Ibu, mengingkari kebersamaan. Ternyata 3,5 tahun gak cukup. Kebersamaan 3,5 tahun Simon Petrus sama Yesus tidak cukup untuk dia boleh memahami isi hati Tuhan sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, melupakan panggilannya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan, kita mau belajar dari satu tokoh yang mungkin bukan berada di circle-nya Yesus. Tapi dia dapat kesempatan untuk face to face dengan Yesus. Namun ternyata dia pun menemui kegagalan. Bahkan dikatakan bahwa kegagalan tokoh ini itu sepertinya menabuhkan gong bagi penyaliban Kristus. Menabuhkan gong bagi kesengsaraan Yesus. Karena gong tokoh inilah Yesus akhirnya disalib. Apakah kita sudah bisa mendebak siapa itu? Yes, Pontius Pilatus. Kita mau baca sama-sama. Ayatnya yang pertama, saya bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu pagi, pada waktu kapan? Pagi. Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Jadi ada 2 kelompok besar yang ada di pagi-pagi itu setelah Simon Petrus menyangkal Yesus. 2 kelompok besar ini siapa? Yang pertama adalah imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, imam kepala itu adalah pemimpin ibadah, pemimpin rohani orang-orang Israel saat itu. Dan yang kedua adalah tua-tua bangsa Yahudi. Siapa itu tua-tua bangsa Yahudi? Yaitu orang yang dituakan untuk mengambil keputusan-keputusan bagi orang-orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi waktu itu di bawah pemerintahan orang-orang Romawi sekitar 6 sebelum Masehi. Dan perlu ada orang yang dituakan untuk boleh menjadi pemimpin ataupun pengambil keputusan. Kalau sekarang ini mungkin dibilang legislatif. Nah, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu ada 70 orang Bapak Ibu. Disebut sebagai Sanhedrin. Jadi kalau kita mendengar kata Sanhedrin, kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang terkemuka. Namun yang menjadi masalah, orang yang terkemuka itu, pemimpin agama itu, yang sepertinya membawa kebenaran itu, justru mempunyai rencana untuk membunuh Yesus. Inilah yang dihadapi. Yesus itu dibawa ke depan Pontius Pilatus bukan karena dia tahanan apa-apa. Tapi oleh karena apa? Konspirasi antara kedua kelompok besar ini. Dan dikatakan di sana bahwa mereka membelenggu dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya. Pilatus sepertinya dimasukkan ke dalam sebuah rencana untuk membunuh Yesus. Pilatus itu orang luar, seorang gubernur Romawi. Sepertinya tidak ada andil apa-apa harusnya dalam kehidupan orang Yahudi. Tapi Pontius Pilatus seolah-olah dimasukkan ke dalam rencana. Tadinya nggak tahu apa-apa. Dalam sebuah
regional orang-orang Romawi, hanya satu orang yang bisa memberikan keputusan mati. Siapa itu? Gubernur. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, imam-imam besar, Sanhedrin, mahkamah agama ini tahu, kita tidak bisa punya kuasa untuk membawa Yesus dan membunuh dia. Maka dari itu kita menggunakan kuasa yang lebih besar, siapa itu? Pemerintah Romawi untuk bisa memutuskan supaya Yesus dihukum mati. Inilah yang terjadi. Pontius Pilatus sebenarnya nggak punya andil apa-apa Bapak Ibu. Tapi sepertinya seolah-olah disodorkan sebuah perkara dan dia akan menjadi orang yang paling jahat. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada sebuah situasi yang kita tidak sangka-sangka dan akhirnya kita sepertinya harus memilih. Benar gak ya Yesus? Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu? Saya sebagai Kristen kayaknya hidup saya baik-baik saja. Tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat saya sepertinya diperhadapkan. Pilih Yesus atau tidak? Sepertinya saya masuk ke dalam sebuah rencana untuk mempersalahkan Yesus. Sudahkah iman saya benar-benar diperbaharui sehingga saya benar-benar mengenal pribadi yang tepat? Inilah yang dihadapi sama Pilatus. Bapak Ibu kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-10. Ini sebenarnya harusnya sebuah rangkaian peristiwa tentang Pontius Pilatus berhadapan muka dengan muka sama Yesus. Tapi Matius kalau kita baca ya, ini tiga Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas. Dia itu punya angle yang berbeda-beda. Nanti kalau kita punya waktu, dalamilah. Ini kisah yang sangat luar biasa. Juga ketika Yohanes, sepertinya punya angle yang berbeda. Dan jangan lupa, Matius adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia salah satu murid Yesus, dia tahu kejadian itu. Dan ketika dia menuliskan Injil Matius, dia menulis kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita baca ini kental sekali pemikiran-pemikiran Yahudi dalam tulisan-tulisan Matius. Dan kalau kita baca, saya lanjutkan Bapak Ibu, ayat 1, 2, Yesus bertemu sama Pilatus. Tapi ayat 3 sampai 10, seperti ada jeda. Ngomongin tentang apa? Kematian Yudas. Padahal kalau kita kulik di kitab Markus, Markus langsung ngomong ini. Pertemuan Yesus dengan Pilatus dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Sampai dia ke mahkamah agama. Untuk apa sih Matius sepertinya membuat sebuah sisipan, ditambahkan di tengah-tengah, lalu dilanjutkan lagi kisah Yesus bertemu dengan Pilatus. Kenapa Bapak Ibu? Supaya menjadi refleksi bagi kegagalan. Kita sudah mendengar kata kegagalan banyak kali dalam hidup kita. Tapi sudahkah kita jeda sebentar? Lalu melihat sekeliling kita dan berefleksi. Iya ya, itu juga bisa terjadi loh dalam kehidupan saya. Atau kita langsung terobos saja membaca chapter dalam kehidupan kita. Oh iya, saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Tapi Matius memberikan ruang bagi kita pembacanya. Nih, saya mau kasih tahu kisah tentang kegagalannya Pilatus. Tapi saya punya kisah lain ya, kegagalan yang lebih besar. Kegagalan siapa? Yudas Iskariot. Dia mati bunuh diri. Dengan 30 keping uang perak yang dimiliki, dia membayar sebidang tanah untuk tempat dia mati. Oleh karena itu, biarlah kita selalu punya waktu untuk jeda Bapak Ibu. Oh iya, saya sudah gagal nih kemarin. Kegagalan itu jangan alergi gitu ya. Jangan alergi dengan kegagalan. Tapi itu sebuah refleksi harusnya kita diam dan memikirkan kembali. Bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup saya meskipun saya punya dan mengalami kegagalan. Selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat 11, singkat cerita, Yesus bertemu dengan Pilatus. Dikatakan, ketika Yesus di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya. Pilatus bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Bapak Ibu, pertanyaan ini sangat penting. Ini satu-satunya pertanyaan yang diulang-ulang sama Pilatus. Engkaukah raja orang Yahudi? Benar gak kamu raja orang Yahudi?
Apa sih maksud perkataan ini, pertanyaan ini? Ini pertanyaan yang sifatnya politis, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Pontius Pilatus adalah seorang pemimpin politis. Sehingga dia harus bertanya, kenapa ya kerumunan orang ini datang kepada saya membawa seorang tersangka seperti keadaan sangat keos saat itu, dan dia wajar mempertanyakan sesuatu secara politis. Engkau kan raja orang Yahudi? Ini pertanyaan yang benar Bapak Ibu. Dan ketika Yesus menjawab, Yesus berkata apa? Engkau sendiri yang menyatakannya. Ini jawaban khas sekali dengan Yesus. Kalau kita baca setiap Injil, Yesus dipertanyakan sesuatu tentang kealahannya. Sepertinya Yesus kayak membuat afirmasi terhadap sebenarnya apa yang ditanyakan itu. Sebenarnya kalau mau kita kulik, ini artinya apa sih? Engkau sendiri yang mengatakannya. Artinya apa? Ya, aku raja orang Yahudi. Engkau tahu itu. Sebenarnya begitu. Dan pertanyaan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Ditanyakan Pontius Pilatus benar-benar berhadapan muka dengan Yesus. Tapi coba kita lihat selanjutnya. Pilatus bertanya tentang identitas Yesus, tapi gagal mengenal siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita tanya nih sama Yesus, Yesus kau tuh siapa sih? Pertanyaannya benar gak Bapak Ibu? Benar. Pertanyaannya tepat gak? Tepat. Tapi yang tidak tepat, nalar kita seringkali tidak bisa paham Yesus itu siapa. Nah inilah yang dilakukan oleh Pontius Pilatus ketika Yesus menjelaskan dengan satu kalimat pun, engkau sendiri yang mengatakannya. Pun Pontius Pilatus tidak bisa paham bahwa dia adalah raja, bukan raja secara politis. Pertanyaan ini seharusnya juga ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap hari dalam kehidupan kita sudah enggak? Kita bertanya, Yesus engkau tuh siapa sih dalam hidupku? Apakah engkau hanya pribadi yang memberkati aku? Apakah engkau hanya pribadi yang ketika aku ngerasa kesel aku bisa mencurahkan semuanya kepadamu? Apakah hanya sekedar seperti itu? Apakah engkau seperti ban serep yang ketika aku perlukan aku gunakan? Kalau Yesus, kita bertanya Yesus siapakah engkau? Kira-kira pertanyaannya apa sih? Tuhan engkau tuh siapa sih dalam kehidupanku? Yesus cuma mau bilang ini, menurut kamu siapa aku dalam kehidupanmu? Pertanyaan itu kembali ke kita. Kalau kita masih ngerasa dia hanya seperti Tuhan yang biasa-biasa saja dan tidak pernah ada di dalam hati kita, maka semua identitas Yesus tidak bisa kita pahami dengan benar. Hari ini, setiap hari, tanyakan, Yesus kau siapa dalam hidupku? Kalau dia adalah Tuhan dan kebenaran yang harusnya membebaskan hidup kita, harusnya kita tidak ada gagal mengenal kebenaran. Jadi apa kebenaran? Kegagalan pertama, pelajaran kegagalan yang pertama. Gagal mengenal kebenaran. Pertanyaannya tepat, tapi kenalnya stuck, gak bisa. Ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dan kita akan semakin goncang karena kita tidak paham siapa itu Yesus. Aku tahu siapa Yesus, orang KTP ku Kristen kok. Aku tahu siapa Yesus, aku pelayanan kok. Oh, pelayan tidak menjadi jaminan Bapak Ibu. Aku tahu siapa Yesus, aku baca Alkitab tiap hari. Pertanyaan intelektual terkadang tidak bisa membuat kita di dalam hati kita percayakan dia. Bagus gak pertanyaan intelektual? Bagus. Tapi ketika itu hanya sebagai kognitif dan pengetahuan buat kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, miliki hubungan sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupanku. Aku sudah mendengarkan khotbah beribu-ribu khotbah. Dari yang simple, dari yang praktis, dari yang apologetik. Bapak Ibu saya mau katakan, jikalau itu hanya untuk memuaskan pengetahuan dan kognitif kita, Yesus tidak akan berdampak dalam kehidupan kita.
Namun ketika kita bilang, Yesus aku percaya padamu. Engkau raja kebenaran, tidak ada yang bisa menggagalkanmu. Engkau juru selamat dalam kehidupanku. Maka Yesus bertahta dalam hati kita. Oleh karena itu jangan sampai 39 tahun kita hidup, kita tidak pernah mengenal Tuhan. Meskipun sepertinya kita dekat sama Tuhan. Beda gak dekat sama mengenal dan mengakui dia? Beda. Yang kedua Bapak Ibu, sebelumnya kita mau baca ini, 1, 2, 3. Seringkali kita mengajukan pertanyaan yang benar, bahkan mengakui kebenaran secara intelektual, tetapi tetap gagal mengenal pribadi Yesus dengan benar. Oleh karena itu pengetahuan itu perlu nggak? Tetap perlu, tapi harus sampai pada pengakuan akan kebenaran tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, ini terus terjadi. Lalu ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, apa yang terjadi? Istrinya mengirim pesan kepadanya. Ini yang menarik, apalagi nih yang kegagalan yang membuat Pilatus itu akhirnya gagal untuk boleh memahami Yesus. Istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Kira-kira istri Pilatus itu tahu nggak siapa Yesus? Sebelumnya mungkin tidak tahu. Tapi ada sebuah peristiwa encounter dalam kehidupannya di mana dia yakin dia adalah orang benar. Oleh karena itu dia kirim pesan sama suaminya. Oleh karena itu suami-suami kalau istrinya suka kirim pesan itu dibaca dengan baik gitu ya. Supaya paham, mungkin ada maksud Tuhan, mungkin terlalu semangat. Mungkin ada maksud Tuhan yang mau Tuhan katakan. Istrinya mengirim pesan, untuk budaya Romawi ini tidak lazim. Ya. Jadi bagaimana mungkin seorang pemimpin di hadapan banyak orang, tiba-tiba istrinya mengirimkan pesan, dan mengirimkan pesan pasti bukan berupa WhatsApp. Ya enggak, yang dia bisa sambil khotbah dia lihat, oh iya waktunya kelewatan. Bukan begitu pasti kan ya. Tapi mengirimkan pesan. Kalau kita suka nonton film tentang Tuhan, ada berbagai macam penggambaran. Saya ingat waktu saya kecil, salah satunya adalah istrinya adalah kasih sebuah kertas yang dikirimkan. Ada juga sebuah ilustrasi penggambaran di dalam film di mana Pilatus sejenak ke dalam lalu bertemu dengan istrinya dan istrinya kasih tahu pesannya. Tapi apapun itu juga Bapak Ibu, begitu luar biasa Tuhan mau pakai istri dari Pilatus untuk menyampaikan kebenaran bagi Pilatus. Tapi Pilatus tetap memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kegagalan kedua adalah kegagalan dalam mendengarkan masukan. Dari segi budaya, harusnya istri dari Pilatus itu tidak melakukan hal tersebut. Dia seorang perwira loh, pimpinan. Kok bisa seorang istri mengirimkan pesan yang sepertinya istri ini mungkin gak tahu apa-apa tentang kondisi politik yang sedang terjadi. Namun dikatakan Bapak Ibu, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Berarti istrinya dapat pesan terlebih dahulu dari Tuhan, betul? Lewat apa? Lewat mimpi. Memang ini tidak bisa digeneralisasi. Tapi kalau Tuhan sampaikan dia melalui sebuah mimpi, ada urgensi untuk Pilatus tahu bahwa keputusannya adalah keputusan yang salah. Oleh karena itu istrinya sepertinya mengambil banyak resiko yang besar untuk boleh mengirimkan pesan bagi Pilatus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat
ke-20 berkata, namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Bisakah kita visualisasikan hal ini? Ada dua macam suara. Satu suara yang lembut, namun ada kebenaran di dalamnya. Satu masukan yang lembut, tapi mungkin ada keraguan-raguan, tapi di situ dia merasa harus menyampaikan. Tapi ada suara yang sepertinya bising, mayoritas, berisik, yang terus berkata, Yesus bersalah. Bukankah ini dua suara yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Di tengah dunia dan tantangannya, yang semua informasi seliweran, semua pendapat seliweran, semua punya tujuannya masing-masing, bahkan ada suara-suara yang judge kita. Tuh kan kamu percaya Yesus, sengsara kan hidupmu? Buat apa kamu melayani dia mati-matian? Gak ada yang memperdulikan. Buat apa kamu kayaknya mati-matian untuk mengikut Yesus? Itu pilihan yang salah. Banyak kebisingan dalam hidup kita. Dan ada satu suara yang lembut untuk memberikan masukan. Yang mana yang harusnya kita dengarkan. Dalam kasus ini, istri dari Pilatus memberikan suara bagi Pilatus. Menobrak semua kebiasaan budaya. Tapi suara itu cuma sayup-sayup. Suara yang menolak terlalu banyak. Saya membayangkan, mari kita semua membayangkan bagaimana bisa Pilatus menjadi adil dalam keputusannya kalau suara yang timbul di dalam hadapannya seperti ini. Di dalam pengakuan iman rasuli, nama Pontius Pilatus itu disebutkan Bapak Ibu. Tapi bukan disebutkan dalam hal yang baik. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Namanya direcord bukan karena kebaikan, tapi karena dialah Yesus disalibkan. Seringkali dalam kehidupan kita gagal dalam mendengarkan masukan. Mendengarkan masukan banyak hal Bapak Ibu. Bisa dari orang yang terdekat dengan kita. Bisa dari pemimpin rohani kita. Bisa dari firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Bahkan bisa gak dari orang yang sebenarnya kita gak kenal sebelumnya? Mungkin. Kisah sejarah bangsa Israel, Raja Koresh, Raja Persia dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan dekret akhirnya orang Israel kembali ke pembuangan. Kembali dari pembuangan ke tanah asalnya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk memiliki kepekaan. Telinga rohani yang senantiasa diperbaharui. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi nih. Tapi kok banyak ya yang membuat aku rasanya sulit sekali untuk mengikut Engkau. Tuhan, tantangan ekonominya kok berat banget ya. Tuhan, kok ikut Yesus karirku mandek. Yesus, aku dikatakan mau dapat promosi tapi sampai sekarang tidak ada promosi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengarkanlah masukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan itu merupakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun itu bukan keputusan yang populer yang akan kita hadapi, yang akan kita ambil. Saya punya banyak pengalaman Bapak Ibu, saya percaya kita juga begitu. Di mana saya mengambil keputusan dalam kehidupan saya yang mungkin orang berpikir aneh. Tidak populer. Oleh karena saya menimbang-nimbang dan menerima masukan dan akhirnya saya memutuskan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Sering gak sih kita hidup kayaknya untuk memenuhi ekspektasi orang aja? Sering. Kerumunan bilang ini, kita bilang ini. Wah kok gereja begini, harusnya gereja ini kita ikutin. Enggak Bapak Ibu. Mungkin kita akan diperhadapkan sesuatu yang kita harus mendengarkan apa masukan yang benar dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karir saya, orang menganggap itu sesuatu keputusan yang aneh dan bodoh. Bu Yosi kok bisa ya, bahkan kepala sekolah saya pun bilang gitu, Bu Yosi kok
Gimana sih? Dapat promosi kok malah ditolak mau jadi guru. Orang ngerti nggak Bapak Ibu? Halo? Mungkin nggak ngerti, tapi tetap dilakukan. Saya ingat waktu itu Bapak Ibu. Saya mendapatkan kesempatan, jadi saya ngerasa wah waktu saya sih lumayan lowong, saya mau ngambil S2. Ketika saya mau ngambil S2, saya kasih tahu ke kepala sekolah saya dan beberapa teman yang berhubungan dengan saya. Lalu tiba-tiba saya kasih tahu, oh saya mau ngambil S2. Wah semuanya bilang apa? Wah selamat ya ngambil S2 ya. Wah nanti pendidikan, karirnya makin meningkat ya. Terus saya bilang gini, enggak tahu ya meningkat atau enggak ya. Soalnya saya mau ngambil S2-nya bukan ke pendidikan. Saya mau ngambil S2-nya teologi. Jelek. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran banyak orang? Miss, itu gak akan kepake loh di sekolah. Miss, kalau Miss mau jadi wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, ijazah Miss tuh gak kepake loh kalau S2-nya teologi. Lalu saya bilang sama kepala sekolah saya dan kepala sekolah saya bilang gini, Miss Yosi itu apa sih sebenarnya? Miss Yosi guru agama. Bukan Bu, saya bilang gitu kan. Lalu ngapain ngambilnya S2 teologi? Nanti gak bisa Miss. Apalagi Miss Yosi S1-nya juga teologi. Gak punya akta mengajar, akta 4. Harusnya Miss Yosi ulang S1 ke pendidikan, S2 manajemen pendidikan, baru Miss Yosi legal sebagai guru. Begitu ya Kak Cherry ya. Lalu saya bilang gini, ini bukan keputusan yang populer. Namun saya tahu saya dipanggil untuk apa. Saya mendengarkan masukan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Akhirnya saya memberanikan diri. Dulu suami saya juga sempat bilang gini Bapak Ibu. Ngapain S2? Bayar sendiri lagi. Dan itu membuat saya apa? Down. Kenapa dia bilang begitu Bapak Ibu? Karena waktu itu kami S2 bareng-bareng dan dia S2 karena beasiswa. Saya S2 karena keinginan diri saya sendiri dan membayarnya sendiri. Semua orang berkata apa? Itu pilihan yang tidak tepat. Itu pilihan yang tidak populer. Namun firman Tuhan hari ini katakan, ketika ada suara sayup-sayup yang sepertinya memberikan kita peringatan, ayo belajar untuk mendengar supaya kita tidak gagal. Akhirnya sekarang ketika saya berdiri setiap harinya untuk melayani Tuhan, saya tahu bahwa saya berada dalam rancangan Tuhan. Sampai sekarang saya belum diusir kok sama sekolah tempat saya melayani. Saya tetap dibolehin jadi guru sains lagi. Gak ada ilmunya saya Bapak Ibu. Tapi itulah kasih karunia Tuhan yang menjaga hidup kita ketika kita menyerahkan untuk percaya kepadanya. Gak akan gagal. Istri Pilatus menembus batas bahaya. Untuk menyampaikan mimpi, namun Pilatus menundukkan suara hati pada tekanan massa. Ini yang harusnya jadi ingat-ingatan buat kita. Kita mau pakai yang mana nih? Masukan yang membuat kita tetap berada pada tujuan Tuhan, atau mengikuti orang yang berkata apa? Tinggalkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Bijak Bapak Ibu, memilih suara yang didengar. Kerumunan bisa menjerumuskan. Hikmat datang dalam masukan yang lembut. Yang selanjutnya. Gubernur itu berkata kepada mereka, Pilatus berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Kenapa? Karena ada satu tugas yang dimiliki oleh seorang gubernur. Setiap hari raya, satu gubernur dapat membebaskan satu orang tahanan. Dikatakan, siapa di antara kedua orang ini yang kau kehendaki kubebaskan bagimu? Karena dia dalam suatu keadaan yang dia tidak bisa memutuskan. Masih bingung, masih galau antara istri yang sayup-sayup ngomong, antara orang yang berteriak salibkan Yesus. Kata mereka, Barabas. Bisakah kita bayangkan bagaimana semua orang mengeluh-ngeluhkan nama Barabas dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia.
ayat 24. Ketika Pilatus melihat, ini ada suatu keadaan. Kadang kalau kita melihat keadaan Bapak Ibu, itu yang membuat kita takut. Betul? Lihat, oh iya dompetnya menipis. Oh iya rekening gak nambah-nambah saldonya. Oh iya anak harus begini. Oh iya suami pekerjaannya tidak maksimal. Oh iya saya lihat begini. Oh iya tetangga baru punya mobil baru. Itu membuat kita menjadi takut, bingung. Dikatakan ketika Pilatus melihat bahwa apa? Segala usaha akan sia-sia. Jadi apa yang membuat Pilatus akhirnya gagal? Melihat segala sesuatu adalah sia-sia. Padahal nih, segala usaha akan sia-sia itu kan future ya, di masa yang akan datang. Dia belum melakukan yang terbaik kok. Tapi dia di dalam mata jasmaninya sudah melihat bahwa itu semua yang saya lakukan untuk membela orang benar, kata istri saya ini, semua usaha itu akan sia-sia. Jangan-jangan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata selama ini yang aku lakukan untuk tetap percaya kepada Dia sebagai juru selamat adalah hal yang sia-sia. Kalau saat ini itu terbesit dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kiranya firman ini jadi kekuatan. Bagaimana mungkin kita sepertinya sudah final lock dan berkata semua usaha yang saya lakukan untuk mengiring Yesus adalah sia-sia. Bahkan sudah timbul kekacauan, Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Ketika dia tahu semua keadaan adalah sia-sia, sudah timbul kekacauan, keadaan semakin chaos saat itu. Dia akhirnya mengambil air dan membasuh tangannya. Bapak Ibu, ini adalah konsep, bukan konsep orang Romawi. Mungkin kita berpikir, oh mungkin gubernur kalau mau cuci tangan, membasuh tangan gak ikut campur, gubernur akan melakukan ini membasuh tangan. Saya mau kasih tahu, ini adalah tradisi orang Yahudi. Bukan orang Romawi. Membasuh tangan itu bukan hal yang lazim dilakukan seorang gubernur ketika dia gak mau ambil keputusan, bukan. Tapi ini adalah adat istiadat orang Yahudi. Ingat, Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi. Saat itu yang menyalibkan Yesus, yang minta Yesus disalibkan adalah siapa? Orang Yahudi. Oleh karena itu Pilatus merasa mempunyai tugas untuk berkata kepada semua orang Yahudi, menampilkan visual kepada orang Yahudi, saya basuh tangan saya, artinya saya tidak mau ikut-ikutan. Kalau kita lihat ulangan pasalnya yang gagal menunjukkan keberanian. Pilatus di sini gagal untuk menunjukkan keberanian Bapak Ibu. Kalau kita lihat ulangan pasal 21 ayat 6 sampai 7 perjanjian lama. Membasuh tangan itu dilakukan ketika ada orang di padang gurun mati nih. Misalnya ini padang gurun, di situ ada orang mati. Oke, di situ ada orang mati. Seorang imam dan kepala udah lihat nih, oh ada orang mati, tapi kita nggak tahu orang mati itu mati karena siapa, mati karena apa. Maka Pak Boas sebagai pemimpin di tempat ini mengambil lembu lalu mencuci tangannya di atas lembu itu. Lalu dia berkata, saya tidak tahu. Kematian orang tersebut bukan tanggung jawab saya. Jadi Pilatus mengambil sebuah ritual di perjanjian lama yang menyatakan bahwa saya tidak punya urusan dengan kematian orang ini. Kematian orang ini bukan tanggung jawab saya. Kematian orang ini adalah tanggung jawab orang-orang Yahudi yang ada di sini. Makanya dikatakan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini urusan kamu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka ilustrasi yang diberikan
oleh gambar ini bahwa seolah-olah ada seseorang yang membawakan baskom berisi air kepada Pilatus. Dan di bawahnya ada orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Baskom ini dibawa untuk menyatakan bahwa benar-benar Pilatus berada dalam kondisi yang terdesak dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena apa? Gagal menunjukkan keberanian. Sudahkah kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika tantangan datang, kita tuh firm sebagai anak-anak Tuhan. Dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus sendiri. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita gagal dalam melakukan kebenaran. Ada kata yang cocok untuk kita, yaitu apa? Kompromi. Compromise ourselves untuk melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Jangan kompromi Bapak Ibu. Ketika kita kompromi pada kesalahan ataupun situasi, maka kita adalah orang yang gagal. Hari ini keberanian yang ditunjukkan oleh istri dari Pilatus tidak menjadi keberanian bagi Pilatus. Keberanian sejati bukan hanya memilih yang benar, tetapi tetap berdiri teguh meskipun tekanan dunia memaksa. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Apa yang belakangan ini, hari-hari ini kita gumulkan. Dan akhirnya membuat kita tuh kompromi sama Yesus. Jangan-jangan itu akan menjadi sarana supaya kita akhirnya gagal. Hari ini belajar Bapak Ibu, bagaimana kita jangan gagal dalam memahami siapa Kristus. Mengenal siapa kebenaran itu. Karena ketika kebenaran itu membebaskan dia, membebaskan diri kita sendiri, itulah yang akan mencengkram tangan kita sampai akhir kehidupan kita. Kita sebagai manusia bisa gagal. Kita bisa kecewa, jatuh bangun bisa. Tapi selama kebenaran itu ada di dalam hati kita, kebenaran itu memegang tangan kita, kebenaran itulah yang akan mencengkram hidup kita meskipun kita jatuh bangun. Tapi kalau kita dari awal gak pernah kenal dia, saya Kristen tapi saya gak pernah menyerahkan hidup saya untuk percaya Tuhan, maka engkau sedang berusaha sesuatu yang sia-sia. Jaga hidup kudus jatuh, jaga hidup kudus jatuh, jaga hidup benar jatuh. Oleh karena itu disebut kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kebenaran yang akan memegang tangan kita sampai akhir. Yang kedua, kalau kebenaran Kristus sudah ada dalam kehidupan kita, menggenggam tangan kita. Mungkin ada situasi-situasi kita yang bikin kita udahlah Tuhan. Sering ya kata-kata itu, ya udahlah Tuhan. Yang kedua, dengarkan masukan. Masukan meskipun tidak sesuai atau rasanya bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita kembali. Yang ketiga, tunjukkan keberanian. Mungkin kita akan diperhadapkan banyak hal yang rasanya membuat kita lelah sebagai orang Kristen. Lelah sebagai pelayan Tuhan. Tapi butuh keberanian dalam diri kita untuk berkata, ya Tuhan, aku terus mau ikut Engkau. Bapak Ibu pasti tahu kisah tentang Polikarpus, tahu ya? Seorang bapak gereja, murid dari Yohanes, murid Yesus. Ketika dia mau dipenggal kepalanya, dia berkata apa? 85 tahun aku hidup melayani Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan saya. Masa kali ini saya mengecewakan Tuhan? 11 rasul, minus Yudas yang gagal. Dan Yohanes, dia mati tua. 11-nya ngapain? 11-nya itu mempertahankan iman, kebenaran, dan akhirnya dihukum mati. Saat ini mungkin kita tidak dalam keadaan yang orang bisa menghukum mati kita karena kekristenan kita. Tapi itu pun bisa membuat kita meninggalkan Tuhan tuh. Benar nggak?
Banyak artis public figure bukan diperhadapkan sama pedang, bukan diperhadapkan sama minyak panas, bukan diperhadapkan sama salib terbalik, tapi ninggalin Yesus. Kenapa? Karena kegagalan. Kegagalan untuk paham tuh siapa Yesus. Kegagalan untuk mendengarkan masukan. Dan kegagalan untuk menunjukkan keberanian. Hari ini kiranya firman Tuhan ini menjadi keingat-ingatan buat kita memasuki masa nanti Jumat Agung dan Paskah. Sehingga ketika kita beribadah nanti, kita semua boleh merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala kita.